Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta YouTube Channel bersama Gigi Niaga. Kali ini saya berada di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ya, untuk menelusuri dari jejak Ratu Glogor. Jadi menariknya di desa ini dulu satu kunjungan Presiden Soekarno ke Lombok pada tahun 1950, beliau menyempatkan datang ke desa ini untuk menemui Datuk Glogor. Nah, apa sih membuat Presiden Soekarno sampai datang ke desa ini mengunjungi beliau? Jadi kita langsung masuk aja yuk. Oke Sobat Pemilia, kita sudah sampai di kediaman Datuk Glogor atau Tuan Guru Haji Nasruddin di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Jadi beruntung banget hari ini saya ditemani oleh rekan dari komunitas pencinta sejarah yaitu Lombok Heritage Society untuk meliput kediaman Datuk Glogor dan berbincang dengan keluarga beliau gitu ya. Ya, ini dia halaman depan dari kediaman Datuk Glogor. Jadi Sobat Pemilia bisa lihat bangunannya masih asli sehingga kesan klasiknya tetap terlihat. Datuk Glogor atau yang semasa kecilnya dikenal dengan nama Ayub lahir di Desa Glogor pada tahun 1898. Beliau lahir dan tumbuh dalam keluarga yang religius, di mana ayahnya adalah seorang ulama bernama Tuan Guru Haji Abdul Hamid dan ibunya adalah Haja Afsah yang merupakan putri dari seorang ulama besar di Desa Glogor yang bernama Datuk Chin atau Tuan Guru Blik. Tuan Guru Haji Abdul Hamid atau ayah dari Datuk Glogor selain merupakan seorang ulama adalah seorang bangsawan yang berasal dari Kesultanan Goa, Makassar. Semenjak dini, Datuk Glogor atau Ayub telah diberikan pendidikan nilai-nilai Al-Quran oleh kedua orang tuanya. Di samping itu, Datuk Glogor juga mengenyam pendidikan formal. Ia melanjutkan sekolah dasar pada era Hindia Belanda yang lokasinya saat ini menjadi Sekolah Dasar Negeri Tiga Gerung. Setelah lulus dari pendidikan dasarnya, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Makkah bersama kedua saudaranya, yaitu Tuan Guru Haji Zainuddin dan Tuan Guru Haji Idris. Perjalanan Datuk Glogor bersama dua saudaranya ini menuju Makkah pun tidak terlepas dari hambatan. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda menghentikan sementara kegiatan pemberangkatan haji ke Tanah Suci Mekah, dikarenakan saat itu sedang berkecamuknya Perang Dunia Pertama, sehingga kapal-kapal Belanda dilarang menuju ke Mekah. Namun berkat hubungan baik keluarga Datuk Glogor dengan nahkoda-nahkoda Inggris, akhirnya Datuk Glogor bersama dua saudaranya berhasil berangkat menuju Mekah melalui embarkasi ampenan dan tiba di Jeddah 8 bulan kemudian. Selama berada di Mekah, mereka bertiga tinggal dan belajar bersama pamannya, yaitu Syekh Muhammad Muhtar Sedayu Al-Ampenani. Selain berguru dengan pamannya, Datuk Glogor juga berguru kepada ulama-ulama baik yang berasal dari Nusantara maupun yang berasal dari Arab. Setelah 7 tahun menimba ilmu di Mekah, akhirnya Datuk Glogor pun memutuskan untuk kembali ke Lombok. Waktunya di Mekah, pulang sekolah 7 tahun di sana bersama 3 saudaranya. Tapi sudah pulangnya suruh mengaji di sini ada pondok. Pondok banyak, Lombok Timur, Lombok Tengah ngaji di sini. Sudahnya itu orang mengaji munasik haji. Dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara. Ya, memang diketahui Datuk Glogor sepulangnya dari Mekah mengaji di pondok-pondok yang terletak di Desa Glogor. Di samping itu, sejak tahun 1925, beliau telah mendapatkan izin untuk melakukan praktek penyelenggaraan haji, termasuk memberi pelatihan munasik haji, di mana pesertanya merupakan calon jemaah haji yang tidak hanya berasal dari Lombok, tetapi juga dari Pulau Bali. Datuk Glogor juga dikenal karena jasa-jasanya sebagai pelopor pembangunan banyak masjid dari kampung ke kampung, sehingga oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kedua, yaitu Bapak Haji Rangga Wasita Kusumah,
menganugerahkan tanda penghargaan kepada Datuk Glogor yang spesialnya langsung diantar sendiri oleh sang gubernur ke kediaman Datuk Glogor. Namun saat itu Datuk Glogor menolak untuk menerima penghargaan yang disematkan untuknya dengan alasan beliau merasa tidak layak untuk menerima anugerah tersebut. Beliau berpendapat, ketika kamu ikhlas dalam berbuat kebaikan, maka cukuplah Allah yang memberikan balasannya. Masjid-masjid mana yang dibangun sama Datuk Tua? Oh, di kawah-kawah itu hutan-hutan ada banyak dari dibangun sama Di Sekoto. Oh, di Lembar. Di Sekoto, di Lembar, Sekoto. Seterusnya itu. Dari sini sampai ke Sekotong itu. Iya, ya dia punya sampai Lombok Tengah dia. Bikin masjid santreng, ya setiap hari, tidak pernah pulang, bisa terus jalan. Tokoh masjid, tokoh santreng, kebetulan di sini. Setiap hari, tidak pernah tinggal aja di sini kalau sudah ada bangun-bangunan, ya. Datuk Glogor memang dikenal semasa hidupnya sebagai ulama yang bijaksana, dermawan, pluralis, serta demokratis dalam menerima berbagai sudut pandang. Selain berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga memiliki peran yang kuat dalam upaya konsolidasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Oke, mari kita lanjut untuk menelusuri rumah dari Datuk Glogor. Ya, kita masuk ke dalam ruang tamu. Jadi di sini ya kita bisa lihat pelaponnya masih antik banget ya, masih asli. Jadi menurut informasi dari keluarga ini belum pernah direnovasi, hanya dicat ulang saja. Disinilah Datuk Glogor menjamu para tamu-tamunya, baik dari kalangan rakyat biasa, ulama, bahkan pejabat pemerintahan. Salah satunya adalah Presiden Soekarno yang mengunjungi Pulau Lombok pada tahun 1950. Saat itu Presiden Soekarno sedang dalam tugas kunjungan kerja ke negara Indonesia Timur atau Sunda Kecil. Salah satunya adalah Pulau Lombok. Beliau tiba di Lombok pada tanggal 5 November 1950 yang tentu saja disambut meriah oleh masyarakat. Agenda pertama Presiden Soekarno adalah menyampaikan pidato kenegaraan di Lapangan Umum Mataram atau Lapangan Sangkaryang. Setelah itu, alih-alih beristirahat, beliau menyempatkan waktu luangnya untuk berkunjung secara eksklusif ke kediaman Datuk Glogor. Presiden Soekarno datang atas nama pribadi, tanpa wartawan dan tanpa pengawalan, untuk membicarakan beberapa hal penting yang terkait dengan persoalan kenegaraan dan persatuan bangsa. 2 jam lamanya beliau habiskan untuk berdiskusi dengan Datuk Glogor. Namun, tidak banyak diketahui isi pembicaraan mereka. Hanya satu bukti yang ditemukan pada kediaman Datuk Glogor yang berhubungan dengan agenda kedatangan Bung Karno ke Lombok, berupa selembar kertas berukuran poster yang bertuliskan dukungan Datuk Glogor terhadap pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang lantas dikenal dengan Operasi Trikora. Selain Presiden Soekarno, masih banyak lagi tamu-tamu yang kerap mengunjungi Datuk Glogor, baik dari dalam Pulau Lombok maupun dari luar pulau. Seperti yang dituturkan oleh Papuk Huriah, putri tertua dari Datuk Glogor. Walaupun sebentar lagi menginjak usia 80, namun ingatan beliau masih sangat kuat. Dari Sumatera, Pak Suaro, Pak Ali Amran, Dr. Masri, Dr. Hewan, Dr. Anwar, Dr. Hewan, Pak Amir Ali PDK, Pak Ustriaman PDK, dari Sumatera juga itu, Dr. Badri, Dr. Tatang dari Sumatera itu, Dr. Tatang itu, ya, di Salewake. Di Banu, mana di Sembawa, Bill It, kepala minyak itu, ya, Bill It dari Bima itu, Bill It. Banyak sahabat Malik dari Bali, aku sudah habis meninggal aja. Papuk Huriah juga menceritakan bahwa Datuk Glogor memiliki hubungan yang baik sekali dengan ulama-ulama lainnya, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Ini dari tanggulu-tanggulu dari Lombok Tengah, Lombok Timur. Iya. Sering ke sini.
sebagai bersaudara sama bapak di sini. Tuan Guru Karim, Tuan Guru Abahuddin, Tuan Guru Moksin, Tuan Guru Berantung, Tuan Guru Pancor juga. ya juga sebagai bersaudara. Waktu di Mekah itu sama, di sana sekolah. Tuan Guru Ibrahim sama sekolah di Mekah. Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Pancor, sama-sama besarnya. Tuan Guru Preteter itu sering dia kesini. Iya. Iya. Kerap sekali berarti Bu ya namanya. Iya. Dari Abahuddin, Tuan Guru Hizzuddin Pancor, Tuan Guru Bahrul Razi Pancor. Sering di sini makan-makan aja di sini. Bentar lagi dari Sumatera hari Jumat dia kesini. Banyak mobil di depan makan di sini hari Jumat. Makan-makan semua. Iya. Datuk Glogor dikenal sebagai sosok ulama yang toleran dan pluralis, sehingga tidak hanya umat muslim yang datang kepadanya. Umat non-muslim pun kerap mengunjungi beliau untuk berkonsultasi dan berdiskusi. Ului, Pak Undram, Pak Tuk Derana, Let Mbah, Hantu orang Mangkun. Dulu itu dokter Belanda di sini, dokter apa namanya, Bruning, Jasper, Yahudi. Cina dokter Liu namanya, dokter Gerdak namanya itu belakangan. Ya. Oh, masih kalau Tahu dulu waktunya Tuan itu tak putus-putus. Banyak setiap hari sampai malam. Tahu ya. Wow, bisa dibayangkan ya Sobat Melia, di ruangan ini dahulu ramai dikunjungi oleh para tamu dari pagi hingga petang setiap harinya. Menariknya, di ruangan ini kedepannya akan dijadikan museum Datuk Glogor yang digagas oleh Lombok Heritage Society dan telah disetujui oleh keluarga dan pihak desa. Ditunggu ya launchingnya Museum Datuk Glogor. Lalu apa aja sih yang dipamerkan di Museum Datuk Glogor? Nih, saya tunjukkan sedikit bocorannya. Ya, yang pertama nanti akan ada foto-foto tentang Datuk Glogor. Kemudian barang-barang yang sering digunakan oleh Datuk Glogor, seperti misalnya pakaian beliau. Ada juga barang-barang pusaka kepemilikan Datuk Glogor seperti tongkat ini. Kemudian ada perabotan, perlengkapan rumah tangga, dan hiasan-hiasan yang dimiliki oleh Datuk Glogor. Selain itu, akan ada juga informasi sejarah-sejarah Islam yang tentu saja menarik sekali untuk Sobat Melia ketahui. Oke, selanjutnya kita mengunjungi masjid yang dibangun oleh Datuk Glogor. Lokasinya ada di sebelah barat, tidak jauh dari kediaman beliau, kira-kira 50-75 meter. Di masjid inilah dahulu Datuk Glogor menyelenggarakan pelatihan munasik haji yang pesertanya berasal dari seluruh Lombok dan Pulau Bali. Ya, ini dia tampak depan dari Masjid Datuk Glogor. Oke, tepat di sebelah barat masjid ini adalah makam Datuk Glogor. Datuk Glogor wafat pada tahun 1980, tepatnya pada usia 82 tahun. Ya, jadi Sobat Melia bisa lihat inilah pusara dari Datuk Glogor beserta keluarganya. Ya, kita lihat lebih dekat lagi.
permisi. Jadi ini dia batu nisan dari makam Datuk Glogor ya. Jadi makamnya cukup besar ya, sesuai dengan postur beliau. Ya, di nisannya tertulis Tuan Guru Haji Nasruddin Abdul Hamid, lahir 1898 dan meninggal 1980 di Glogor, Kediri, Nusa Tenggara Barat. Oke, nah di sebelah baratnya ada makam lainnya, dan ini adalah makam dari anak-anak beliau. Sedangkan di sebelah timur adalah makam istri kedua beliau, yaitu Hajah Zainariah. Ya, di bangunan sederhana inilah Datuk Glogor berbaring dalam peristirahatan abadinya bersama anak dan istrinya. Ya, di sini juga kita bisa lihat foto dari Datuk Glogor saat berada di depan rumahnya. Syukurnya, walaupun Lombok pernah dilanda bencana gempa besar pada tahun 2018 lalu, makam ini tidaklah rusak, walaupun tersusun atas material-material sederhana. Ya, sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Semoga informasi tentang Datuk Glogor ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu, Salam Rahayu. Oh iya, bagi Sobat Amelia yang ingin tahu lebih detail lagi tentang kisah Datuk Glogor, bisa membaca bukunya ya, di Historiografi Ulama Sunyi, Pejuang Inspiratif dari Glogor, karya Pak Rizal Ikrom.